Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Pentingnya formasi. Renungan oleh Bapak F.A. Hatta. Sahabat Cafe Rohani, suatu hari kami nonton bareng pertandingan bola Liga Inggris di rumah seorang teman. 8 orang yang ikut acara nobar ini terbelah menjadi 2 kelompok. Ketika pertandingan berakhir dengan kemenangan untuk satu tim, sontak seorang teman pendukung tim yang kalah berujar, "Formasi starting 11-nya keliru nih, sayang." Nah, penikmat Cafe Rohani yang terkasih, yang menarik dari membaca dan merenungkan Injil tentang panggilan ke-12 orang muridnya hari ini adalah formasi murid-murid yang dituliskan. Urutan susunan nama-nama itu tampak biasa, namun susunan formasi ini adalah yang terbaik. Petrus ditunjuk menjadi pemimpin para rasul pada bagian depan. Di tengah ada Thomas yang kita tahu adalah orang yang ragu-ragu. Akhirnya disebutlah Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianatnya. Formasi menjadi suatu yang penting dan menentukan. Kekeliruan formasi menghasilkan kehancuran dan bahkan kegagalan. Bisa dibayangkan kalau 12 murid itu berbaris ke belakang dan menghadapi badai. Kalau Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati Yesus berada pada tempat pertama atau pada dasar susunan, yakinlah kehancuran akan terjadi. Formasi berkaitan dengan kata form dan format yang menjadi penentu untuk langkah berikutnya. Formasi juga terjadi dalam keseharian kita. Hal ini menjadi sangat penting dan terus-menerus terjadi. Anak harus diperkenalkan mana yang baik dan buruk. Itulah formasinya. Remaja harus diperkenalkan apa konsekuensi dan resiko keputusan yang diambil. Itu juga formasinya. Lalu apakah selesai? Belum. Setiap orang dalam masing-masing posisinya akan terus melakukan formasi hingga akhir hidupnya. Kehidupan yang menghentikan formasinya adalah kehidupan yang kehilangan bentuk. Kalau kehilangan bentuk, yang terjadi adalah kerusakan. Kerusakan pada sebuah kehidupan berujung pada kehancuran dan kematian. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.